Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan bacaan isi kitab 3 serangkai 5 serangkai Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah yang disusun oleh Buya Profesor Dr. Syekh Haji Jalaluddin. Kita lanjutkan judul Cetuskanlah api ma'rifatullah dalam kalimat la ilaha illallah. Insya Allah akan melihat intan berlian lu'lu' dan marjan Tarekat Naqsabandiyah. Bagian ketiga, umpamanya napas keluar masuk itu sebagai bangkai telah ada kuburannya. Nanti di hari kiamat ada satu pertanyaan penting. Bunyinya pertanyaan itu, kemana umurmu dihabiskan? Yang dikatakan umur manusia itu ialah sambung bersambung nafas keluar masuk, ke atas ke bawah, nafas pulang atau kembali. Mudahlah kita menjawab pertanyaan yang penting tadi, sebab keseluruhan napas itu telah diisi dengan mengingati Allah. Pengertian yang keempat, marilah kita gugurkan dari kalimat Allah yang 4 huruf itu, kita gugurkan huruf lam pertama. Dan kita gugurkan lagi lam kedua, maka tinggallah 2 huruf pada ujung dan pangkalnya yang bunyinya ah, 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 ah. Kalimat ah, tidak lagi dibaca dengan nafas keluar masuk dan tidak dibaca dengan nafas ke atas dan ke bawah, hanya dibaca dengan titik. Sekali titik, kalimat ah. Jika ditulis dengan huruf Arab, hanya 2 huruf. Dalam bahasa Arab disebutkan intaha, artinya kesudahan atau akhiran. Jika berjalan mencari Allah, ada permulaannya dan ada kesudahannya. Tetapi kalau sudah sampai lafaz zikirnya artinya berjalan sudah sampai batas, berlayar sudah sampai ke pulau, yakni sudah sampai kepada tujuan. Maksudnya silahkan bertanya pada ahlinya. Yang kelima, marilah kita gugurkan huruf pada awalnya dan 1 huruf pada akhirnya, maka tinggal 2 huruf di tengah-tengahnya yang hanya kelihatan 2 huruf lam, yaitu lam pertama dan lam kedua. Berarti 2 huruf lam yang di tengah-tengah itu menjadi lam alif atau la nafiah. Ingatlah undang-undang atau kaidah-kaidah ahli sufia. Di antara lain-lain katanya, jika aku berkata la atau tiada Tuhan, tujuannya ialah illa, ada Allah. Nafi mengandung isbat, isbat mengandung nafi, tidak bercerai nafi dan isbat. Yang keenam, mari kita gugurkan huruf lam kedua dan huruf hu. Maka tinggallah 2 huruf lagi pada awalnya, yaitu alif dan lam pertama. Maka kedua huruf yang tinggal itu dinamai alif lam ta'rib. Kedua huruf itu menunjukkan zat Allah yang Maha Esa, makrifah yang semakrifah-rifahnya. Dengan arti yang mendalam bahwa kalimat Allah
bukanlah nakirah. Kalau ahli tarekat Naksabandia berzikir yang bunyi zikirnya ilahun, ilahun, maka zikir yang demikian ialah nakirah, dan tidak seorang pun ahli tarekat Naksabandia yang berzikir demikian rupa. Ada ahli tarekat Naksabandia bertemu dalam kasabnya dengan almarhum Syekh Sibawaihi. Lantas ahli tarekat Naksabandia itu bertanya, dengan sebab apakah Syekh Sibawaihi ini banyak mendapat rahmat Allah di alam barzah? Maka jawab Syekh Sibawaihi, disebabkan telah aku tuliskan dalam kitab karanganku bahwa kalimat Allah adalah ma'rifah, yakni isyarat dari huruf alif dan lam pertama pada awal kalimat Allah. Yang ketujuh, mari kita gugurkan lagi 3 huruf, yaitu huruf lam pertama, lam kedua, dan huruf hu. Maka akan tinggallah huruf tunggal, paling tunggal dari segala huruf tunggal, yaitu huruf alif pertama, atau tonggak kabeleng kata orang awak. Huruf alif tunggal yang berdiri sendirinya itu, marilah kita bubuhi baris di atasnya, dan bubuhilah baris di bawahnya, dan bubuhilah baris di depan atau dummah. Maka huruf itu akan berbunyi A, berbunyi I, berbunyi U, yakni A, I, U, A, I, U. Bagi ahli tarekat Naksabandia, setiap bunyi A dipahamkannya ada zat Allah. Setiap bunyi U dipahamkannya ada zat Allah. Bahkan bunyi E dan bunyi O dipahamkannya ada zat Allah. Berarti segala bunyi suara di dalam alam, walaupun bunyi itu terbitnya dari alam 4 anasir, air, angin, api, tanah, walaupun bunyi itu keluar dari mulut segala makhluk, ahli tarekat Naksabandia mempahamkan ada zat Allah, ada zat Allah. Berdabin ataupun berdantang, berdesir ataupun menderu, walaupun bunyi itu terbitnya dari deruman kapal udara, dari mulut meriam dan bedil, kesemuanya berbunyi Allah, 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 nama zat yang Maha Esa. Huruf alif itulah dasar atau asal dari segala huruf Arab yang banyaknya 28 huruf. Kalau kita lihat huruf alif, seolah-olah telah melihat huruf yang 28 lagi. Lihatlah sebuah biji tumbuh-tumbuhan, maka dari biji itulah asal usul segala urat batang, daun, buah, dan rantingnya. Maka berlakulah kata ahli tasawuf, suhudul wahda fil kasra, suhudul kasra fil wahda. Artinya pandang yang satu, kelihatan yang banyak, dan pandanglah yang banyak akan kelihatan yang satu. Makna yang mendalam yaitu pandanglah hanya ada satu zat yang Maha Esa, maka dari zat yang Maha Esa itu datanglah alam, dan pandanglah segala alam, maka kenyataan segala alam dijadikan oleh Allah zat yang Maha Esa. Makna Quran yang 6.666 ayat terhimpun dalam Quran surat Al-Fatihah. Makna Al-Fatihah terhimpun dalam Bismillahirrahmanirrahim. Makna Bismillahirrahmanirrahim terhimpun dalam huruf ba. Dan makna huruf ba terhimpun dalam titik
atau nuktah yang terletak di bawah huruf ba. Kalau kita menulis mula-mula kita menitikkan dawat di atas kertas ialah sebuah titik. Jika titik itu dipanjangkan ke bawah ataupun ke atas, maka kelihatanlah huruf alif. Jika huruf alif itu diputar balikkan, dikebawahkan, keataskan, dibengkokkan dan diluruskan, maka lahirlah 28 huruf lagi. Lihatlah huruf dalam Quran hanya 29 huruf. Dari 29 huruf itu lahirlah Quran yang 6.666 ayat. Sekali lagi ditandaskan. Syuhudul wahda fil kasrah, syuhudul kasrah fil wahda. Yakni dari yang satu kelihatan yang banyak, dari yang banyak kelihatan yang satu. 8. Mari kita gugurkan kalimat Allah yang 4 huruf tadi, maka tinggal lagi 4 huruf, yaitu huruf tasdid bergigi 3. Terdiri dari 3 alif, dan di atas tasdid itu ada lagi 1 huruf alif. Adapun isyarat 4 huruf alif yang merupakan huruf tasdid itu ialah isyarat bahwa Tuhan kita ada zat, ada sifat, ada fi'il, ada asma. Maka wajib kita mentauhidkan asma Allah, af'al Allah, mentauhidkan sifat Allah, dan mentauhidkan zat Allah. Marilah kita gugurkan huruf kalimat Allah dan kita gugurkan lagi huruf tasdidnya, yakni kita gugurkan keseluruhannya yang ke-8 hurufnya, maka yang tinggal lagi kosong. Sekali lagi kosong. Kosong itu berarti la sutun wala harfun. Artinya tidak ada huruf dan tidak ada suara. Inilah kalam Allah yang qadim. Kalam atau mutakallimun adalah sifat Allah, tidak bercerai dengan zat Allah. Inilah dia tarku masyiwa'lah, meninggalkan selain Allah, yakni zat Allah saja yang ada. La maujuda illallah. Artinya tidak ada yang ada, hanya Allah semata-mata. Sudah 9 kali digugurkan kalimat Allah. Kalau tidak jelas, bertanyalah pada ahlinya. Malu bertanya sesat di jalan. Segan berdayung hanyut serantau. Sesat di ujung jalan kembali ke pangkal jalan. Pangkal jalan ma'rifatullah. Kalau Anda mendengar bunyi zikir ahli tarekat, padahal bunyi zikir itu Anda tidak mengetahuinya, terlebih baik Anda diam saja. Tutup mulut, memintalah kepada Allah. Semoga Anda diberi Allah petunjuk apakah rahasia dari bunyi kalimat zikir itu. Demikianlah bacaan pada kali ini. InsyaAllah kita lanjut pada bacaan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.